Halo teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Hari ini merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita bisa bawa hati kita, hidup kita menyembah Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap musim dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup, lebih dari sanggup menolong setiap kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yang siap menerima pertolongan Tuhan, angkat suara menyatakan bersama-sama. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
akanmu. Percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Kau tak tinggalkan hidupku. Kau selalu menyertaiku, selalu menuntun langkahku. Di dalam kemurahan-Mu, di dalam kasih setia-Mu, tenanglah jiwaku. Di dalam rencana-Mu, di dalam anugerah-Mu, amanlah jiwaku, tenanglah hatiku. Sebab pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat, tak pernah berubah bagi kami. Kami menikmati setiap penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Di tengah badai sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau tetap Tuhan yang menyertai setiap kami. Tangan-Mu yang perkasa selalu menopang hidup kami Tuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, di dalam anugerah-Mu kami mau katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di program Connected in Jesus edisi malam hari ini. Edisi hari ini
Senang sekali bisa menyapa guys, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk terus menyaksikan tayangan-tayangan kami di live streaming setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi dan pukul 7 malam. Senin sampai Kamis malam saya langsung menyampaikan firman Tuhan. Dan pada pukul 5 pagi Senin sampai Jumat itu adalah praise and worship dari worship leader Digital Ministry Indonesia. Sekali lagi semua program kami ini kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tegur kami, nasihati kami. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, kuatkan yang letih lesu. Kami percaya malam hari ini kami akan mengalami kuasa transformasi daripada Engkau. Kami akan mengalami mujizat-mujizat. Kami akan mengalami perubahan-perubahan sikap perilaku kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah kami siap mendengarkan firman malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan guys. Sama-sama kita katakan hari ini hari berkat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari kesembuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi hanya ada satu juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di momen liburan ini banyak yang mulai berkemas-kemas. Liburan ke luar negeri, liburan ke luar kota, pulang kampung, dan lain sebagainya. Tentunya ini kami sebagai tim pelayanan di media sosial, apapun yang terjadi, kami harus beritakan terus firman Tuhan. Baik itu setiap hari dari pagi sampai malam, setiap postingan-postingan kami di Inspirasi Kristen dan akun-akun lainnya di media sosial kami, di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Itu semua tujuannya ada hanya satu, yaitu memberitakan kabar baik, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Di mana firman disampaikan, Tuhan Yesus akan menarik semua bangsa datang kepadanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah saya malam hari ini yaitu berani jadi diri sendiri sesuai gambar ilahi. Haleluya. Mari kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita buka bersama-sama. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Guys, firman Tuhan malam hari ini, Rasul Paulus menulis surat Roma ini kepada jemaat yang hidup di tengah ibu kota kekaisaran yang sangat sekuler dan penuh tekanan sosial. Menjadi orang Kristen di Roma abad pertama waktu itu berarti menjadi kaum minoritas. Tekanan untuk membaur itulah sangat besar. Paulus menggunakan bahasa Yunani yaitu systematizo, yang diterjemahkan sebagai menjadi serupa. Paulus di sini mengatakan bahwa
Kata dasar skema ini berarti cetakan, kotak, atau topeng luar yang bisa berganti-ganti. Secara harfiah, Paulus sedang berkata, jangan biarkan dunia ini memaksamu masuk ke dalam cetakannya. Mari jangan kita tergiur dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini sementara. Kekekalan hanya bersama Yesus. Engkau mau cari harta, kedudukan, pangkat, jabatanmu, reputasimu, nama besarmu, itu semua terbatas. Manusia terkurung oleh waktu. Manusia terkurung oleh waktu. Semua ada waktunya, ada masanya. Jadi jangan engkau membiarkan kehidupanmu saat ini, kehidupan yang terpola atau tergiur dengan kehidupan dunia yang mengejar semuanya tanpa henti, tanpa jeda, mengejar karir, popularitas, uang, dan lain sebagainya, tanpa kita melekat dengan Yesus. Kita harus melekat dengan Yesus, bahwa di depan sana ada kekekalan hanya bersama Yesus. Amin. Anak muda zaman sekarang adalah generasi yang paling terkoneksi. Anak muda zaman sekarang adalah generasi yang paling terkoneksi. Namun secara ironis paling merasa kesepian anak muda sekarang, guys. Kenapa? Karena banyak dari kita hidup sebagai bunglon sosial. Di tongkrongan A, ikutan-ikutan ngomong kasar biar dibilang asik. Di tongkrongan B, pura-pura suka musik indie, padahal aslinya suka lagu dangdut. Di kampus, kita menyembunyikan iman kita karena takut di-cancel atau dianggap kuno. Kita berusaha keras untuk fitting in, masuk ke dalam kotak ekspektasi orang lain. Tapi kita lupa bahwa ada harga mahal yang harus kita bayar. Kita kehilangan diri kita sendiri, kita dikelilingi banyak orang, tapi merasa asing dan hampa karena orang-orang itu tidak mengenal kita. Siapa kita sebenarnya? Mereka hanya mengenal topeng yang kita pakai. Jangan kita lain di bibir, lain di hati. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Itu yang kita pakai topeng. Hanya hari Minggu topeng kita rohani. Senin sampai Sabtu kita kumat lagi. Berbalik lagi dengan dunia ini. Perasa dunia ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah usai. Ingat, waktu kita terbatas, kita dikurung dengan waktu terbatas. Jangan sia-siakan waktu yang ada dengan engkau berfoya-foya dengan dunia ini. Kau harus terhubung dengan Yesus, terhubung pada pokok anggur. Kalau engkau terlepas dengan pokok anggur, terlepas dengan Yesus, kau akan mati. Kekekalan akan terjadi dan pilihan di tanganmu. Apakah engkau mau berjalan bersama Yesus, hidup dalam kerajaan sorga nanti, atau engkau menjadi warga kerajaan neraka? Pernahkah guys mendengar kamu tertawa misalnya sebuah jokes atau lelucon di tongkrongan, padahal sebenarnya jokes itu sama sekali tidak lucu, bahkan merendahkan keyakinanmu. Kamu tertawa semata-mata karena apa? Karena semua orang tertawa dan kamu tidak mau terlihat aneh sendirian. Tapi tahukah kamu ada perbedaan besar antara fitting in dan belonging? Fitting in adalah kamu mengubah siapa diri kamu supaya diterima di lingkungan kamu. Belonging adalah kita diterima oleh lingkungan justru karena kita menjadi diri kita sendiri. Selama kita memakai topeng untuk menyenangkan semua orang, kita tidak akan pernah menemukan orang-orang yang benar-benar menyayangi kita apa adanya. Mari, saat kita melepas topeng kita harus tunjukkan, aku ini, saya ini pengikut Kristus, aku ini Kristen. Jangan sampai KTP Kristen tanpa pertobatan. Ini yang terjadi. KTP Kristen tanpa pertobatan. Marilah jadi pelaku-pelaku firman. Apa yang kau baca, renungkan, hidupi.
baik itu dalam tindakanmu, perkataanmu, pikiranmu, sikapmu, harus berkata Kristus. Jangan engkau hanya berkata Kristus pada hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu engkau berkarakter dunia ini. Ini yang membahayakan. Poin utama khotbah saya yaitu berhenti menjadi bunglon. Bagaimana caranya kita berhenti memasukkan diri dan berani tampil autentik? Yang pertama, pahami harga sebuah karya asli. Pahami harga sebuah karya asli. Efesus 2 ayat 10, kita buka bersama-sama. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Haleluya. Tahukah kamu bedanya antara tas branded yang asli dengan tas KW atau palsu? Tas KW itu dicetak massal. Bentuknya seragam, harganya murah. Tas branded itu dibuat dengan tangan, handmade, punya nomor seri, dan harganya bisa mencapai ratusan sampai miliaran rupiah. Dunia menuntut kita untuk jadi produk massal. Harus punya gaya yang sama, hobi yang sama, pemikiran yang sama dengan tren yang ada. Tuhan menenunmu secara khusus, bukan secara massal. Yang engkau ditenun khusus karena engkau mempunyai keunikan sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saat kamu mencoba meniru orang lain supaya sama denganmu, kamu sedang menurunkan harga dirimu dari sebuah karya asli menjadi sekedar salinan atau kopi murahan. Mari malam hari ini kita harus berbanggalah dengan keunikanmu. Orang yang mahal tidak perlu menyesuaikan diri dengan barang-barang diskon. Poin yang kedua, biaya tersembunyi dari menjadi bunglon. Biaya tersembunyi dari menjadi bunglon. Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Haleluya. Menjadi bunglon sosial kelihatannya menguntungkan. Kamu diundang ke semua pesta, kamu banyak followers, kamu diterima di circle pertemananmu, anak-anak gaul, kamu mendapatkan seluruh dunia. Tapi coba tanyakan pada hatimu saat kamu sendirian di kamar sebelum tidur. Apakah kamu bahagia? Atau kamu merasa sangat lelah karena harus terus berakting? Begitu juga dalam pertemanan-pertemananmu atau hubungan-hubunganmu dengan pasangan, dengan pacarmu. Ingat, sekali lagi saya tegaskan, untuk guys yang sementara pacaran, bawalah pasanganmu itu ke gereja. Jangan bawa dia ke kamar kosmu. Berikan dia bunga, bukan alkohol. Tuntun dia pada Kristus, bukan pada dosa. Dan saat Tuhan menjadi nomor satu dalam hubunganmu, hubungan itu akan bertahan lama. Dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi poin-poin seperti itu dalam pacaran kau harus jaga. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Bahwa seks sebelum nikah itu biasa. Hura-hura itu biasa. Alkohol itu biasa. Narkoba itu biasa. Karena dunia ini produk massal. Semua harus sama. Jika engkau mau berbeda, engkau harus tertanam, berakar dalam Kristus. Kau akan berbeda dengan dunia ini. Kau tidak akan sama karena engkau adalah produk unggulan, mahakarya. Tuhan Yesus memperingatkan kita. Percuma kamu memenangkan penerimaan dari satu kampus atau satu kantor. Kalau kamu mendapatkan itu, kamu harus
membuatmu membuang prinsipmu, membuang nuranimu, bahkan membuang imanmu. Kehilangan jati dirimu demi sebuah circle pertemanan adalah transaksi yang sangat merugikan. Lebih baik punya dua sahabat yang saling mengenal dan mencintai dirimu yang asli daripada punya 100 teman yang hanya menyukaimu hanya sebagai topeng. Haleluya. Poin yang ketiga yang terakhir, berani ditemukan lewat kerentanan. Berani ditemukan lewat kerentanan. 1 Korintus 12 ayat 18-19. 1 Korintus 12 ayat 18-19. 1 Korintus 12 ayat 18 dan 19. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya itu adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ketakutan terbesar kita saat mau menjadi diri sendiri ialah, gimana kalau pas aku jujur, mereka nolak aku. Mereka memang akan banyak akan menolakmu pada saat engkau jujur terbuka siapa dirimu sebenarnya. Tapi penolakan itu adalah hal yang baik. Penolakan adalah cara Tuhan untuk menjaring orang-orang yang memang tidak ditakdirkan berada di masa depanmu, di circle pertemananmu. Kau harus dipisahkan. Makin engkau berkarakter Kristus, berintegritas. Bayangkan jika telinga kita memaksakan diri ingin terlihat seperti mata. Bayangkan. Supaya diterima oleh wajah. Tubuh itu kan cacat. Kamu didesain berbeda justru untuk melengkapi komunitasmu. Tangan memiliki fungsi yang lain untuk memegang, mengangkat, kaki untuk berjalan, mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, punya desain yang berbeda untuk saling melengkapi. Kalau kamu pendiam dan suka menyendiri, jangan memaksakan diri jadi orang yang suka party. Kalau kamu punya prinsip yang tidak jelas, yang tidak mau, yang mau berkompromi maksudnya dengan alkohol, seks bebas, katakan dengan tegas bahwa kamu tidak mau. Jangan kamu mau kompromi. Seperti Yusuf dengan istri Potifar. Yusuf langsung bereaksi. Dia langsung bereaksi. Dia lari untuk menolak godaan dari istri Potifar. Bukan dia mempertimbangkan atau dia berpikir-pikir dulu, negosiasi dulu, lari, bereaksi. Engkau pun dengan dunia ini harus bereaksi cepat. Putuskan apakah ini benar atau salah. Kalau ini salah, menjauh. Kalau ini benar, berjalan dalam kebenaran bersama Yesus. Ketika kamu berani menunjukkan kelemahanmu, imanmu secara jujur, kamu akan menjadi magnet bagi orang-orang yang satu frekuensi dengan kau dan akan menemukan pertemanan atau belonging yang sejati. Haleluya. Jadi mari, guys, teman-teman, dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang-orang berpura-pura. Dunia ini kekurangan orang yang berani jujur dan autentik atau asli. Keluarlah dari cetakan dunia ini. Jangan lagi memotong bagian dari kepribadianmu hanya supaya kamu muat dimasukkan ke dalam kotak ekspektasi pertemananmu. Tuhan mencintaimu apa adanya, bukan karena siapa kamu berakting. Ingat selalu kalimat ini. Jangan membangun tembok agar orang lain tidak bisa melihatmu. Bangunlah jembatan agar kamu bisa ditemukan. Kamu tidak diciptakan untuk jadi salinan orang lain. Mulailah hari ini dengan satu langkah. Buka topengmu. Biarkan dunia melihat keindahan ciptaan Tuhan yang asli daripadamu. Jangan kau bertopeng di hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu. Kau lepas topengmu. Sebaliknya, di hari Minggu engkau bertopeng, Senin sampai Sabtu, kau lepas topeng.
Mari kita berkata Kristus, tetap cinta Yesus, tetap mengandalkan Yesus. Jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini menawarkan hal-hal yang membuat kita gampang tergoda. Iblis tahu kelemahan kita masing-masing, di mana kejatuhan-kejatuhan kita. Jangan kita banyak berpikir untuk menjauhi dosa, langsung bereaksi. Kalau memang itu dosa, langsung bereaksi keras untuk menolak atau menjauh, lari. Jika engkau timbang-timbang atau negosiasi dengan dosa, ini biasa, dunia ini biasa, hubungan seks sebelum nikah biasa, narkoba biasa, judi biasa, itu dunia. Tapi kekristenan jelas mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Mari malam hari ini saya ajak guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita tutup ibadah ini dengan doa bersama. Dan sekaligus saya akan mendoakan bagi yang sakit malam hari ini. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa hati kami yang sering merasa lelah malam hari ini. Lelah karena terus berusaha menyenangkan orang lain. Lelah karena terus memakai topeng untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia ini. Ampuni kami Tuhan Yesus jika kami lebih menghargai penerimaan manusia daripada menghargai jati diri yang telah Engkau berikan pada kami. Hari ini kami mau berhenti menjadi bunglon. Beri kami keberanian untuk tidak serupa dengan dunia ini. Mampukan kami untuk berdiri tegak dengan keunikan, prinsip integritas dan iman percaya kami. Sekalipun kami harus berdiri sendirian. Kami percaya Kau pulihkan jati diri kami Tuhan. Malam hari ini kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami datang dalam pertobatan. Pulihkanlah diri kami. Ubahkanlah, transformasilah hidup kami, maka menjadi serupa dengan Kau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit, orang tuamu, engkau sendiri, anak-anakmu, keluargamu, teman-temanmu, siapapun engkau di luar sana yang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Yesus telah melihat engkau dan Dia telah berbelas kasihan untuk menyembuhkan engkau malam hari ini. Apapun nama penyakitmu, Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama, menyembuhkanmu malam hari ini. Yesus bertanya kepada orang-orang buta yang Dia akan sembuhkan waktu itu, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh di kolam Bethesda, orang kusta, tahirlah engkau, aku mau engkau tahirlah. Yesus katakan, malam hari ini Yesus mau engkau sembuhlah dalam nama Yesus. Yesus katakan juga, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Katakan pada Yesus, aku percaya Tuhan. Malam hari ini, semua penyakitmu Tuhan sembuhkan secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Hamba berdoa bagi jemaat online, diberkatilah pekerjaanmu, keluargamu diberkati, dipulihkan, ekonomimu diberkati, pekerjaanmu makin diberkati, usaha-usahamu makin berlimpah-limpah, makin diberkati terus. Engkau diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau
damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada besok malam. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen Digital Mission Indonesia, dan semua akun-akun media sosial kami. Terus live streaming setiap hari Senin sampai Jumat. Semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati setiap kita.